Di belakang puskesmas tua itu, ada sebuah ambulans berkarat yang sudah lama tak digunakan. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, sirenanya menyala sendiri, padahal mobil itu bahkan tak punya aki. Tapi malam ini, seorang sopir baru mencoba menyalakannya. Dan sejak saat itu, suara sirena tak pernah berhenti. Kalau kau dengar raungan ambulans di tengah malam, apa kau yakin itu datang dari orang hidup? Udara pagi di desa Wonorejo terasa lembab, menyisakan sisa hujan semalam. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan jati yang mengelilingi jalan menuju puskesmas desa. Dari kejauhan, terdengar deru sepeda motor tua yang pelan tapi pasti mendekat, menembus kabut. Di atasnya, duduk seorang pria muda bernama Bagas. Umurnya belum genap 30. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dengan wajah jujur khas orang desa yang sedang mengejar kehidupan baru. Di tangannya, ia menggenggam map coklat berisi surat penugasan dari Dinas Kesehatan. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai sopir ambulans di Puskesmas Wonorejo. Semoga nggak ada halangan, gumamnya sambil menatap papan bertuliskan Puskesmas Wonorejo yang hurufnya sudah pudar separuh. Ia memarkir motornya di samping bangunan tua bercat hijau pucat itu. Suasana sepi, hanya terdengar suara burung-burung kecil dan derit jendela yang tertiup angin. Di halaman belakang, Bagas sempat melihat sekilas sesuatu berwarna putih panjang, seperti bayangan mobil besar tertutup debu dan daun kering. Namun ia tak terlalu memperdulikannya. Begitu masuk ke ruang depan, seorang wanita paruh-baya menyambutnya dengan senyum hangat. "Bagas ya, sopir baru?" tanyanya ramah. "Iya Bu, dari Dinas Kesehatan. Ini surat tugasnya." Wanita itu membaca cepat lalu mengangguk. "Saya Bu Rani, kepala puskesmas di sini. Syukurlah akhirnya ada sopir baru. Sudah 2 bulan kami kekurangan tenaga." Nada suaranya terdengar lega, tapi mata Bu Rani tampak menyimpan sesuatu, seperti keraguan kecil yang disembunyikan di balik senyum sopannya. Bagas menaruh mapnya di meja dan menatap sekeliling. Ruangannya sederhana, tapi terasa sunyi, seolah udara di dalam gedung itu tak sepenuhnya hidup. "Maaf Bu, tadi saya lihat di belakang kayak ada mobil ambulans. Itu memang masih dipakai ya?" Bu Rani terdiam sejenak kemudian menjawab pelan. "Oh, itu ambulans lama. Udah nggak digunakan sejak lama. Jangan terlalu dekat ke sana ya. Banyak pecahan kaca dan karat." Bagas mengangguk sopan, walau rasa penasarannya justru semakin besar. "Baik Bu, tapi kenapa nggak dijual saja? Sayang kalau dibiarkan rusak." Bu Rani menatapnya dalam, lalu senyum lagi. "Beberapa hal lebih baik dibiarkan begitu saja, Nak. Kadang yang rusak bukan cuma besinya." Kalimat itu membuat Bagas sedikit bingung. Tapi ia tidak ingin banyak bertanya. Ia hanya ingin bekerja dengan baik. Setelah mendandatangani beberapa berkas, Bu Rani memintanya membantu petugas mengantar pasien sore nanti menggunakan ambulans baru yang diparkir di depan. Menjelang siang, aktivitas puskesmas mulai ramai. Suara pasien batuk, anak-anak menangis, dan derap langkah petugas memenuhi ruangan. Tapi anehnya, setiap kali Bagas berjalan ke arah belakang, suasana mendadak sepi, seperti semua suara tertelan udara. Dari balik jendela kecil yang menghadap halaman belakang, ia melihat ambulans tua itu lagi. Cat putihnya sudah pudar menjadi abu. Kaca belakangnya retak seperti sarang laba-laba, dan di bagian pintu belakang masih tertempel lambang palang merah yang warnanya memudar seperti darah kering. "Ambulans tua ya?" Suara berat tiba-tiba terdengar di belakangnya. Bagas menoleh.
Seorang lelaki tua dengan seragam puskesmas yang sudah lusuh sedang membawa sapu dan karung sampah. "Iya, Pak. Kenapa nggak dibersihkan sekalian? Sayang banget kalau dibiarkan rusak." Lelaki itu ternyata petugas kebersihan bernama Pak Darmo, tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Mas Bagas, kadang barang yang kelihatan rusak justru masih berisi sesuatu, tapi bukan udara, bukan juga manusia." "Wah, Bapak bisa aja. Saya pikir cuma orang kota yang percaya hal-hal begitu." Pak Darmo menatapnya lama. "Kalau malam Jumat Kliwon nanti, jangan jaga sendirian. Dan kalau dengar suara sirine, jangan pernah keluar." Suara angin tiba-tiba berdesir kencang, membuat daun-daun kering berterbangan ke jendela. Bagas hanya diam. Dalam hatinya, kalimat itu terasa aneh, tapi juga menimbulkan rasa penasaran yang kuat. Sore harinya, Bagas sempat membantu mengantar pasien menggunakan ambulans baru. Ia menyetir dengan tenang, memperhatikan jalan desa yang sepi dan berliku. Namun di tengah perjalanan pulang, ia mendengar sesuatu aneh dari arah belakang, seperti suara logam yang beradu pelan. Ia berhenti dan memeriksa bagian belakang mobil, tapi tidak ada apapun. Malamnya setelah semua pegawai pulang, Bagas memutuskan berkeliling puskesmas seorang diri. Ia ingin terbiasa dengan tempat kerjanya. Udara dingin menusuk kulit. Lampu neon di lorong utama berkelip-kelip, kadang mati sejenak lalu menyala lagi. Saat melewati ruang belakang, langkahnya berhenti. Dari luar jendela, samar-samar terdengar suara wiu, wiu. Suara sirine. Bagas menegakkan badan. Jantungnya berdegup haras. Ia menatap ke arah halaman belakang. Dalam gelap, ia melihat sesuatu berkilat merah, seperti lampu sirine yang menyala perlahan di atas mobil ambulans tua itu. "Ah, mungkin pantulan lampu," gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi begitu ia berjalan menjauh, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih panjang. Wiu, wiu. Bagas berhenti di tengah lorong. Tenggorokannya terasa kering. Pasti angin atau tikus, ia berbisik meyakinkan diri sendiri. Tapi begitu ia menatap kembali ke jendela, lampu merah itu berkedip 2 kali lalu padam seketika. Sunyi. Bagas berdiri terpaku beberapa detik, sebelum akhirnya tertawa kecil. "Ah, dasar kampung tua, semua bikin merinding." Ia melangkah pergi menuju ruang sopir dan mencoba tidur. Tapi entah mengapa, sepanjang malam itu, suara samar sirine terus bergema di telinganya, seperti raungan jauh yang mencoba memanggil namanya sendiri. Pagi itu, matahari terbit pelan dari balik perbukitan. Udara terasa segar, tapi Puskesmas Wonorejo tetap saja memancarkan hawa yang berat, seperti ada sesuatu yang menempel di dinding-dindingnya, tak terlihat namun terasa. Bagas datang lebih awal. Ia ingin menepis rasa penasaran tentang suara sirine yang semalam ia dengar. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi tetap saja, bayangan cahaya merah dari halaman belakang tak bisa hilang dari pikirannya. Begitu tiba, ia disambut oleh Pak Darmo yang sedang menyapu halaman depan. "Mas Bagas, semalam tidur di sini?" tanya Pak Darmo tanpa menoleh. "Iya Pak, biar nggak terlambat." "Tapi, Pak," Bagas ragu sejenak. "Semalam saya dengar kayak suara sirine dari belakang. Mungkin dari rumah warga?" Pak Darmo menghentikan sapunya. Perlahan, ia menatap Bagas dengan wajah yang sulit dibaca. "Kalau cuma suara, jangan dicari asalnya, Mas." "Loh, kenapa?" "Karena yang nyahut bisa bukan manusia." Bagas pas senyum kaku. "Bapak ini kalau ngomong bikin merinding aja. Terserah mau percaya atau enggak, tapi udah banyak yang denger. Dulu supir lama juga gitu, nggak percaya." "Terus?" tanya Bagas pelan. Pak Darmo menunduk.
menyapu lagi tanpa menjawab. Menjelang siang, puskesmas mulai ramai. Suara pasien batuk bersahutan, anak-anak menangis ketakutan saat hendak disuntik, dan perawat lalu lalang membawa catatan medis. Di tengah kesibukan itu, Bagas sesekali melirik ke arah jendela belakang tempat mobil ambulans tua itu berada. Dari dalam ruangan, hanya tampak sebagian atap dan lampu sirinenya yang buram. Rasa ingin tahunya semakin menjadi-jadi. Saat jam istirahat tiba, Bagas diam-diam berjalan ke belakang. Udara di sana lebih lembab, lebih sunyi. Tanahnya becek karena hujan 2 malam lalu. Ia mendekati mobil itu perlahan. Wujudnya tampak lebih jelas kini. Besar, lusuh, cat putihnya pudar menjadi abu kehitaman. Kaca spion kanan pecah, dan di bagian kap depan tertempel tulisan pudar, Puskesmas Wonorejo. Bagas membuka sedikit pintu depannya. Terkunci. Ia menunduk, melihat ke dalam lewat jendela. Di kursi supir masih tergantung gantungan kecil berbentuk palang merah. Tapi aneh, di joknya tampak ada bekas tangan seperti bekas darah yang mengering di sana. Jantungnya berdegup cepat. Ia mundur selangkah, tapi rasa penasaran lebih kuat dari takut. Dari balik bayangan terdengar suara lirih, seperti desis udara dari dalam mobil. Bagas menatap ke arah pintu belakang. Mungkin angin, pikirnya. Ia memegang gagang pintu belakang yang sudah berkarat. Berat sekali, tapi bisa terbuka sedikit. Saat celah terbuka, aroma aneh menyeruak keluar. Campuran bensin tua, karat, dan sesuatu yang angis. Ia menutup hidung, menunduk, menyorot ke dalam lewat cahaya matahari. Kosong. Hanya ada tandu berdebu dan kain putih yang menggumpal di ujungnya. Ia menarik napas lega, tapi pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuatnya membeku. Di dinding bagian dalam, dengan cat merah kering, tertulis, "Jangan dibangunkan." Bagas mundur pelan. Siapa yang nulis beginian? Bisiknya. "Mas Bagas," suara Bu Rani membuatnya hampir terloncat. Ia berbalik cepat. "Lagi ngapain di sini?" Suara Bu Rani datar, tapi matanya tajam. "Saya cuma lihat-lihat, Bu. Saya penasaran aja. Sayang mobilnya rusak. Sudah saya bilang kemarin, jangan dekat-dekat sini. Mobil itu bukan sekedar rongsokan." "Kenapa, Bu? Emangnya kenapa mobil ini nggak boleh disentuh?" Bu Rani menghela napas panjang. "Dulu, ambulans ini dipakai waktu ada kecelakaan besar di Jalan Lintas Barat. Banyak korban. Waktu itu, hujan deras. Supirnya katanya nabrak sesuatu terus terguling. Dari 14 jenazah, cuma 3 yang bisa dikenali." Bagas menelan ludah. Terus, sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga dengar suara sirine dari arah Jalan Lintas Barat. Kadang mobil ini kedapatan berpindah posisi sendiri. Pernah kami kunci, pagarnya kami rantai, tapi besok paginya sudah bergeser beberapa meter. Suara Bu Rani bergetar di akhir kalimat. Bagas masih diam, mencoba mencerna cerita itu. Logikanya menolak, tapi bulu kuduknya berdiri. "Jadi, Bu, kalau gitu kenapa nggak dibuang aja? Sudah dicoba 2 kali, tapi truk pengangkutnya selalu mogok begitu sampai depan gerbang. Akhirnya kami biarkan di situ. Anggap saja kuburan mesin tua." Mereka berdua terdiam. Angin berembus pelan membuat daun-daun kering beterbangan di sekitar ambulans. Bagas menatap kendaraan itu sekali lagi. "Kalau cuma kenangan buruk, seharusnya nggak usah ditakuti," gumamnya. Bu Rani menatapnya dalam. "Hati-hati dengan pikiran seperti itu, Bagas. Di sini, hal-hal yang tidak terlihat jauh lebih berkuasa dari yang bisa kamu jelaskan." Malamnya, Bagas tidak langsung pulang. Ia duduk di ruang supir sambil menulis laporan harian. Tapi pikirannya melayang ke tulisan merah di dinding ambulans tadi. "Jangan dibangunkan." Kata-kata itu berputar di kepalanya membuatnya tak bisa tenang. Ia menatap jam dinding. Pukul 9 malam. Hujan mulai turun rintik-rintik.
Dari jendela, ia bisa melihat bayangan mobil itu lagi, samar tertutup air hujan. Lalu, sesuatu membuatnya bergidik. Dalam pantulan kaca jendela, lampu sirine ambulans itu tampak berkedip pelan. Sekali, dua kali, lalu padam. Ia menatap lama, matanya tak berkedip. Ia yakin kali ini tak salah lihat. Besok aku cek mesinnya, gumamnya. Ia tidak tahu, keputusan kecil itu, rasa penasaran yang ia pelihara malam itu, akan menjadi langkah pertama menuju kutukan panjang yang tidak bisa ia hentikan. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, tapi rasa penasaran dalam diri Bagas tidak juga surut. Setiap kali ia melihat ambulans tua di belakang puskesmas, hatinya berdebar. Ada sesuatu dari kendaraan itu yang seolah memanggilnya. Malam itu, hujan turun sejak sore. Angin membawa aroma tanah basah dan daun jati yang gugur. Di dalam puskesmas, semua pegawai sudah pulang lebih awal karena besok hari libur. Hanya Bagas yang masih duduk di ruang supir menyelesaikan laporan perjalanan pasien terakhir. Ia melirik jam dinding. Pukul 11 malam, hari Jumat Kliwon. Entah mengapa, ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di langit-langit berkelap-kelip, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Listrik kampung, gumamnya pelan mencoba menertawakan rasa tegang yang mulai muncul di dadanya. Tapi dari kejauhan, dari arah belakang gedung, terdengar suara lirih. Wiu, wiu. Bagas menghentikan gerakan tangannya. Pena di tangannya bergetar kecil. Ia menoleh ke arah jendela. Sunyi. Ia berdiri, mendekat, menempelkan telapak tangannya ke kaca. Tidak ada apa-apa di luar sana. Hanya kabut tipis dan bayangan pohon yang bergoyang ditiup angin. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih panjang. Wiu, wiu. Bagas mengerutkan kening. Suara sirine? Ia menelan ludah. Enggak mungkin. Langkahnya berat saat mendekati pintu belakang. Setiap derit lantai terdengar nyaring di antara suara hujan. Ia membuka pintu perlahan dan udara dingin segera menyergap tubuhnya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma besi karat dan tanah basah. Di halaman belakang, samar-samar terlihat bentuk ambulans tua itu, diam di tempatnya, gelap, tak bergerak. Tapi entah kenapa, Bagas merasa seolah ada sesuatu yang hidup di balik kaca buramnya. Ia melangkah maju. Lampu senter ponsel di tangannya bergetar. Cahayanya menari di atas permukaan mobil yang basah oleh hujan. Siapapun yang bercanda kayak beginian, nggak lucu, katanya lirih. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara rintik hujan dan detak jantungnya sendiri. Saat ia mendekat, cahaya senternya memantul pada kaca depan mobil. Dan di sana, ia melihat bekas telapak tangan, segar, basah, seperti baru saja menempel dari dalam. Bagas terpaku, nafasnya tercekat. Ia menunduk, melihat tanah di sekitar mobil. Ada bekas langkah kaki, tapi anehnya, langkah itu tidak datang dari arah manapun. Hanya muncul di sekitar ambulans, seperti seseorang berjalan berputar di sana tanpa meninggalkan jejak masuk atau keluar. "Siapa di sana?" teriaknya keras. Suaranya menggema ke arah pepohonan. Tidak ada jawaban. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu belakang ambulans terbuka sedikit dengan suara berdecit panjang. Krik, krik. Bagas spontan mengangkat senter, menyorot ke arah pintu yang terbuka itu. Kain putih di dalamnya bergerak pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya. Langkahnya gemetar. Angin, cuma angin. Bisiknya meyakinkan diri sendiri, tapi lidahnya kaku. Ia memberanikan diri mendekat,
Saat jaraknya tinggal 1 meter, lampu senter tiba-tiba mati. Gelap total. Anjir. Bagas panik menepuk-nepuk senter di tangannya. Tak menyala. Hujan semakin deras. Dalam kegelapan itu, ia mendengar sesuatu dari dalam ambulans. Suara seperti nafas berat. Matanya membulat, nafasnya sendiri tertahan. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang hidup, atau mungkin pernah hidup. Tiba-tiba lampu senter menyala kembali, menyorot ke arah pintu ambulans. Kosong. Kain putih yang tadi bergerak kini diam, tapi di permukaannya tampak noda merah samar, seperti darah yang baru menetes. Bagas mundur perlahan, tangannya bergetar. Udah, cukup. Ini cuma halusinasi, katanya meyakinkan diri sendiri sambil berlari kembali ke dalam gedung. Begitu sampai di lorong belakang, ia menutup pintu keras-keras dan mengunci dari dalam. Nafasnya memburu. Tapi di detik berikutnya, dari luar terdengar suara sirene meraung keras, seolah ambulans itu hidup kembali. Wiu, wiu. Bagas menjerit, menutup telinganya. Lampu di seluruh gedung tiba-tiba padam bersamaan. Gelap gulita. Di antara gelap itu, hanya suara sirene yang terus meraung, panjang, menyayat, dan menembus seluruh ruang. Lalu, perlahan, suara itu berhenti. Sunyi. Tapi ketika Bagas menatap ke arah jendela, di balik kaca buram itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seseorang berdiri di balik ambulans. Tinggi, kurus, mengenakan seragam putih dengan wajah yang tidak jelas. Dan di tangannya tergenggam kunci mobil yang berkilat. Bagas mundur perlahan, tak mampu bersuara. Sosok itu menatapnya dari balik kaca, lalu tersenyum. Malam itu, Bagas tidak tidur sama sekali. Dan sejak saat itu, ia tahu Puskesmas Wonorejo menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar kendaraan tua berkarat. Pagi di Puskesmas Wonorejo terasa berat. Langit kelabu, awan bergelayut rendah, dan udara mengandung aroma lembab yang aneh, seperti besi karat yang basah. Bagas datang dengan mata merah. Ia tidak tidur semalam. Setiap kali memejamkan mata, suara sirine itu kembali terdengar, menembus pikirannya, menggema di dalam kepala. "Bagas, kamu nggak apa-apa?" tanya Bu Rani begitu melihatnya di ruang supir. Bagas memaksa tersenyum. "Cuma kurang tidur, Bu. Mungkin kecapean." Bu Rani menatapnya lekat-lekat, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kalau butuh libur bilang, kamu kelihatan pucat sekali." "Terima kasih, Bu. Saya masih kuat," jawab Bagas singkat, lalu buru-buru pergi. Namun sebenarnya dalam pikirannya sudah tumbuh tekad. Ia ingin membuktikan kalau semua kejadian semalam punya penjelasan logis. Ia menolak tunduk pada rasa takut. Siang hari, saat puskesmas sepi, Bagas diam-diam pergi ke bengkel kecil di ujung desa. Ia membawa foto ambulans tua itu di ponselnya dan menunjukkan kepada pemilik bengkel. "Mas, kira-kira mobil kayak gini masih bisa nyala nggak kalau mesinnya dibersihkan?" Pemilik bengkel, lelaki gemuk berkaus minyak, mengerutkan kening. "Wah, ambulans tua ya. Tahun berapa tuh?" "Entah, udah lama banget. Tapi saya penasaran. Katanya udah mati total. Kalau cuma karburator dan kabel busi, mungkin bisa. Akinya aja pasti udah tekor. Coba pasang aki baru, hidup lagi tuh." "Serius? Serius? Mesin tua malah lebih bandal dari yang baru." Bagas tersenyum lebar. Kata-kata itu seperti menyalakan semangat dalam dirinya. Ia membeli satu aki bekas yang masih layak, lalu kembali ke puskesmas sore itu sambil menenteng kunci dan obeng.
Saat melewati ruang jaga, Pak Darmo melihatnya. "Mas Bagas, bawa apa itu?" "Sedikit alat, mau bersihin ambulans tua itu, Pak. Pengen lihat bisa hidup lagi atau enggak." Wajah Pak Darmo langsung berubah pucat. "Mas, jangan macem-macem. Sudah banyak yang bilang jangan ganggu." Saya cuma mau perbaiki. Mobilnya kan aset puskesmas juga. Kalau bisa dipakai, lumayan." "Mas," suara Pak Darmo menurun, bergetar. "Benda itu bukan rusak, tapi dikunci." Bagas berhenti, menatapnya. "Dikunci?" "Ya, dulu waktu kejadian kecelakaan itu, ada dukun desa yang batang. Katanya supaya yang ikut di dalamnya nggak bisa keluar. Mereka ikatkan kain kafan di mesin dan tulis doa di pintu belakang. Itu bukan sembarang tulisan." Bagas terdiam. Ia ingat tulisan merah di dinding ambulans, "Jangan dibangunkan." Tapi logikanya menolak. "Pak, zaman sekarang gak ada hal kayak gitu. Mesin mati ya karena umur, bukan karena roh." Ia melangkah pergi sebelum Pak Darmo sempat menahannya lagi. Sore menjelang malam, langit mulai gelap. Suara jangkrik berdengung dari arah kebun. Bagas memarkir motor di belakang dan mendekati ambulans tua itu dengan peralatan di tangan. Ia menatap mobil itu lama. Catnya tampak semakin kusam, seperti menyerap cahaya sore. "Ayo, kita buktikan ya," gumamnya. Ia membuka kap depan. Aneh, mesinnya masih utuh, hanya penuh debu. Kabel-kabelnya masih terhubung, meski beberapa sudah berkarat. Ia menghapus debu, menempelkan aki baru, dan mengecek busi. Semuanya tampak baik. Bagas duduk di kursi supir. Udara di dalam mobil terasa dingin luar biasa, padahal jendela terbuka. Ia menekan pedal gas pelan, lalu memutar kunci kontak. Klik, klik. Tidak ada reaksi. Ia mencoba lagi. Klik. Lalu tiba-tiba, brum! Mesin menyala. Lampu depan menyala terang menerangi kabut di halaman belakang. Sirina di atas mobil tiba-tiba berputar, mengeluarkan suara raungan panjang. Wiu! Bagas terlonjak kaget. Ia mematikan mesin, tapi sirina tetap menyala. Ia mencabut kunci, memukul dashboard, namun suara itu terus meraung semakin keras. Dari kaca spion, ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Bagas membalik tubuh dengan cepat. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi suhu di dalam mobil mendadak turun drastis. Nafasnya terlihat seperti uap di udara. Ia menggigil. Tiba-tiba, lampu sirina berhenti. Semua menjadi sunyi. Hanya ada suara napas Bagas yang berat. Ia menarik napas panjang, berusaha tenang. "Hidup juga kan? Berarti cuma mesin tua," katanya sambil tertawa kecil. Meskipun suaranya bergetar. Namun, saat ia keluar, sesuatu membuatnya membeku. Di tanah, di bawah mobil, tampak genangan air yang perlahan berubah menjadi merah tua. Darah. Ia menunduk lebih dekat. Genangan itu menetes dari bawah ambulans, dari bagian pintu belakang. Dan samar, dari dalam mobil terdengar suara, "Terima kasih, sudah membangunkan kami." Bagas mundur spontan, matanya membesar. Ia terjatuh ke tanah, lututnya lemas. Suara itu hilang dalam sekejap, tapi pintu belakang ambulans kini terbuka sedikit, seperti ada yang baru saja keluar dari sana. Angin berhembus kencang, semua daun kering berputar mengelilinginya. Bagas menatap ambulans itu, lampu sirinenya menyala lagi, tapi kali ini tanpa ada listrik. Di balik kaca depan, samar-samar ia melihat bayangan wajah pucat tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja, Bagas pulang dengan langkah gemetar. Ia tidak tahu bahwa sejak mesin itu kembali menyala, sesuatu dari masa lalu juga ikut hidup kembali. Dan mulai malam itu, Desa Wonorejo tidak akan pernah tidur dengan tenang lagi. Malam itu, udara Desa Wonorejo terasa ganjil. Langit pekat tanpa bintang. Angin berhenti bertiup, seolah bumi menahan nafasnya sendiri. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine ambulans meraung pelan, seolah datang dari tengah hutan
bukan dari halaman belakang puskesmas. Bagas terbangun di kamarnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menatap jam dinding. Jarum menunjukkan tengah malam. Tidak mungkin. Aku sudah matikan mesinnya. Gumamnya gemetar. Suara itu semakin jelas. Wiu 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 wiu. Terputus-putus, seperti suara tangisan yang menyamar dalam deru sirina. Bagas berdiri, menyingkap tirai jendela dan melihat sinar merah berputar-putar di kejauhan, arah puskesmas. Tanpa pikir panjang, ia meraih jaket dan kunci motor, lalu bergegas keluar. Sepanjang perjalanan, jalanan desa sunyi, rumah-rumah tertutup rapat, dan hanya lampu jalan redup yang berkelip di antara kabut malam. Semakin dekat ke puskesmas, suara sirine semakin keras. Namun anehnya, suara itu tidak hanya datang dari satu arah, seolah bergema dari segala penjuru, seperti dinding-dinding udara memantulkannya kembali. Begitu tiba di halaman belakang, Bagas mematikan motor dan menatap ambulans tua itu dari jauh. Sirinenya menyala, lampu merahnya berputar cepat, menyinari dinding-dinding puskesmas yang retak. Tapi mesin tidak menyala. Tidak ada suara mesin, tidak ada getaran, hanya sirine dan lampu yang berputar sendiri. Bagas menelang ludahnya, tangannya bergetar. Astagfirullah, ini nggak mungkin. Ia mendekat perlahan. Udara di sekeliling ambulans begitu dingin. Nafasnya berubah menjadi kabut putih. Dari kaca jendela belakang, tampak bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Bagas spontan berlari memutar ke sisi lain. Kosong, tidak ada siapapun. Ketika kembali menatap kaca depan, bayangan itu sudah tidak ada. Dari arah ruang jaga, terdengar langkah cepat dan suara pintu dibanting. Bu Rani muncul dengan wajah panik. "Bagas, kamu dengar juga? Suara sirine ini bikin semua orang bangun." "Iya Bu, saya juga nggak ngerti. Saya sudah matikan tadi sore." "Matikan lagi!" teriak Bu Rani ketakutan. "Tolong matikan, cepat!" Bagas masuk ke kabin supir dan mencoba mencabut kabel aki. Namun sirine tetap menyala. Ia mencabut semua sambungan, bahkan melepaskan aki dari tempatnya, namun lampu merah itu terus berputar. Suara sirine semakin keras, memekakkan telinga. Lalu tiba-tiba, plak! Lampu padam. Suara sirine berhenti mendadak. Kegelapan menyelimuti halaman belakang. Hanya suara jangkrik dan nafas tergesa Bu Rani yang terdengar. "Sudah?" tanya Bu Rani pelan. Bagas mengangguk, menatap ambulans itu dalam gelap. "Tapi Bu, lihat." Ia menunjuk ke arah pintu belakang. Pintu itu terbuka sedikit, dan di tanah tampak bekas jejak kaki basah yang menuju ke arah ruang gawat darurat puskesmas. Mereka mengikuti jejak itu dengan senter. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke ruang jenazah puskesmas yang sudah lama tidak digunakan. Pintu besi ruang itu terbuka setengah, mengeluarkan suara berdecit panjang. "Bagas, jangan masuk dulu," bisik Bu Rani. Namun Bagas tak mendengar. Ia sudah melangkah masuk lebih dulu, menyorotkan cahaya ke seluruh ruangan. Kosong, hanya ada ranjang besi, kain putih, dan aroma menyengat formalin yang lama tertinggal. Lalu tiba-tiba, kain putih di salah satu ranjang bergerak perlahan, seolah ada yang bernafas di bawahnya. Bu Rani menjerit, "Ya Allah, Bagas, keluar!" Bagas mendekat perlahan. Tangannya gemetar, namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takutnya. Ia meraih ujung kain putih itu dan menariknya perlahan. Kosong, tidak ada apapun di bawahnya. Ia menarik nafas lega, tapi sesaat kemudian suara berat bergema dari belakangnya. "Sudah kau bangunkan kami semua." Bagas menoleh spontan. Di pintu,
Berdiri sosok-sosok samar, lusuh, berlumuran darah, beberapa tanpa wajah menatap ke arahnya. Burani menjerit histeris dan jatuh pingsan. Lampu senter Bagas bergetar di tangannya, menyinari wajah-wajah itu yang perlahan mendekat. Ia mundur sambil bertaba-taba. Aku cuma mau perbaiki mobilnya." Namun salah satu dari mereka berbisik lirih, "Mobil itu adalah rumah kami." Lalu tiba-tiba semua padam, gelap total. Suara sirine kembali meraung di luar, kali ini jauh lebih keras, seperti 1000 jeritan yang menjadi satu. Ketika pagi tiba, warga desa menemukan Burani terbaring tak sadarkan diri di depan ruang jenazah, sementara Bagas menghilang. Hanya ada jejak roda ambulans yang menembus jalan tanah menuju arah hutan di belakang puskesmas. Meski tak ada seorang pun yang mengemudikannya. Pagi itu, desa Wonorejo gempar. Kabar lenyapnya Bagas dan ditemukannya Burani dalam keadaan pingsan menyebar cepat. Warga berkerumun di depan puskesmas, berbisik-bisik ketakutan. Katanya, ambulans itu nyala sendiri semalaman, ujar seorang bapak tua sambil menggigit ujung rokoknya. Terus jalan sendiri ke arah hutan, tanpa supir, sambung yang lain dengan mata membelalak. Dari dulu aku udah bilang, mobil itu bawa sial, gumam yang lain pelan, menatap halaman belakang yang kini dijaga garis polisi. Burani baru sadar siang harinya. Tubuhnya lemah, matanya merah, dan tangannya terus menggenggam udara kosong. Begitu membuka mata, yang pertama keluar dari bibirnya hanyalah bisikan serak. "Bagas, jangan biarkan dia memanggil lagi." Di sisi lain, petugas kepolisian desa mencoba menelusuri arah jejak roda ambulans yang mengarah ke belakang hutan. Namun, anehnya, jejak itu berhenti begitu saja di tengah jalan tanah, seolah mobil itu menghilang di udara. Tidak ada bekas ban lanjut, tidak ada ranting patah, tidak ada tanda-tanda pergerakan manusia. "Pak, jejaknya sampai sini doang," lapor seorang polisi muda dengan wajah bingung. Komandan Regu menatap sekitar dengan dahi berkerut. "Gila, kayak disapu bersih. Mobil segede itu nggak mungkin lenyap, Pak. Kalau diangkut pasti ada bekas. Tapi ini..." Sebelum sempat melanjutkan kata-kata, tiba-tiba suara samar terdengar dari kejauhan, seperti sirine lemah yang tertiup angin. Semua petugas terdiam. Mereka saling pandang, dan suara itu datang dari arah kuburan desa. Malam harinya, puskesmas kembali sepi. Hanya Pak Darmo yang berjaga seorang diri. Ia tidak tenang sejak pagi. Suara sirine itu masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia duduk di ruang depan, menatap jendela yang gelap, sementara hujan mulai turun rintik. Di tengah kesunyian itu, terdengar suara pelan dari halaman belakang. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu logam bekas garasi ambulans. Pak Darmo berdiri perlahan. "Siapa itu?" Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan hati berdebar, ia menyalakan senter dan berjalan ke arah belakang. Pintu logam berkarat itu tertutup rapat, tapi dari celah bawahnya keluar genangan air kecil bercampur lumpur merah. Pak Darmo menelan ludah, lalu membuka pintu itu pelan. Kosong. Hanya ruangan bekas parkir ambulans yang lembab dan bau. Namun di tengah ruangan ada sesuatu yang berkilat. Kunci mobil ambulans tergeletak di lantai. "Loh, ini kan dipegang Bagas terakhir," gumamnya sambil memungut kunci itu. Begitu jemarinya menyentuh logam itu, suara sirine meraung dari kejauhan, lalu berhenti seketika. Pak Darmo tertegun menatap kunci di tangannya yang kini terasa dingin seperti es. Di tempat lain, di tepi hutan, sekelompok anak muda desa yang penasaran mencoba mencari tahu sendiri.
Mereka membawa senter dan kamera ponsel, berharap bisa merekam sesuatu untuk diunggah ke media sosial. "Kalau emang benar ada ambulans jalan sendiri, kita bisa viral, bro," kata salah satu dari mereka sambil tertawa gegup. Namun gelak tawa itu tak bertahan lama. Saat mereka masuk lebih dalam, kabut turun tebal, suara jangkrik lenyap, dan di tengah kabut putih itu, samar-samar terdengar suara mesin tua yang bergetar pelan. Brr, brr, brr. Lalu diikuti suara sirine lemah. Wiu, wiu. "Anjir, lu dengar nggak itu?" Mereka panik, menyorotkan senter ke segala arah. Dan di antara pepohonan, muncul dua cahaya merah berputar perlahan. Cahaya itu semakin dekat, menyilaukan. Lalu muncul ambulans tua berlumur lumpur, lampunya menyala sendiri tanpa pengemudi. Pintu belakangnya terbuka perlahan, berderit pelan, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan pucat, menggenggam udara, meraih mereka satu persatu. Teriakan menggema di hutan malam itu. Namun keesokan paginya, tidak ada seorang pun yang ditemukan. Hanya jejak roda ambulans yang kembali mengarah ke puskesmas. Ketika fajar tiba, Pak Darmo menemukan sesuatu di depan gerbang puskesmas. Kunci ambulans yang semalam ia ambil kini tergeletak di tanah, berlumuran darah segar. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Lalu dari arah jalan, samar-samar terdengar lagi suara yang sangat dikenalnya. Suara mesin tua, suara ban melindas kerikil, dan dari balik kabut muncul ambulans itu melaju pelan menuju halaman puskesmas. Di balik kaca frontal, seseorang duduk di kursi supir. Wajahnya tampak jelas di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Itu Bagas, tapi matanya hitam legam, tanpa cahaya. Ia menatap lurus ke depan, tak berkedip. Ambulans itu berhenti tepat di depan Pak Darmo. Suara sirine tiba-tiba meraung keras, membuat jendela puskesmas bergetar. Pak Darmo berteriak, "Bagas, kamu dengar saya?" Tapi Bagas tidak bergerak. Ia hanya menoleh perlahan ke arah Pak Darmo, lalu tersenyum. Dari dalam kabin belakang, muncul bayangan-bayangan hitam yang menempel di kaca, menatap keluar seperti penumpang tanpa wajah. Dan malam itu, sirine ambulans tua itu meraung lagi, lebih keras dari sebelumnya. Semua warga desa tahu, ambulans itu sudah kembali bekerja. Langit Wonorejo diselimuti awan hitam sejak sore. Udara terasa berat, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Warga memilih menutup pintu lebih awal malam itu. Tidak ada suara tawa, tidak ada televisi menyala. Hanya angin lembab yang sesekali berdesir, membawa bisikan samar dari jauh. "Kalau malam Jumat Kliwon begini, jangan keluar rumah," pesan Pak Lurah berulang kali disiarkan lewat pengeras suara. Namun di antara rasa takut warga, tetap ada yang penasaran, dan itu seringkali menjadi awal dari malapetaka. Di puskesmas, Pak Darmo duduk di ruang jaga dengan wajah lelah. Sudah 3 malam ambulans itu tidak menampakkan diri, tapi ia tahu sesuatu masih berputar di sekeliling tempat ini. Lampu gantung di ruang depan berayun pelan tanpa angin. Bau formalin samar tercium di udara, padahal ruang jenazah sudah lama dikunci rapat. Bu Rani yang kini mulai sadar sepenuhnya memaksa duduk di ranjang pasien. "Pak, sebaiknya kita panggil orang pintar," katanya lirih. "Saya dengar suara mereka setiap malam." Pak Darmo menatapnya cemas. "Suara siapa, Bu?" "Suara yang minta dijemput. Katanya Bagas sudah siap." Tubuh Pak Darmo merinding. Siap untuk apa? Namun sebelum sempat dijawab, suara sirene kembali meraung dari kejauhan. Panjang, memekakkan telinga, seperti berasal dari dalam tanah. Mereka berdua saling pandang. Sirene itu semakin dekat. Jalan desa berguncang oleh getaran halus.
lampu-lampu rumah berkedip satu persatu. Lalu dari kabut tebal yang muncul tiba-tiba, muncullah ambulans tua itu. Catnya kini kusam bercampur lumpur dan lampu sirenenya berputar lambat memantulkan warna merah ke seluruh jalan. Ambulans itu berhenti di depan rumah pertama. Warga yang mengintip dari celah jendela menahan nafas. Tak ada seorang pun di kursi sopir, tapi mesin tetap hidup. Pintu belakangnya terbuka perlahan. Ciit! Suara engsel berderit panjang diikuti semburan kabut putih dingin yang keluar dari dalamnya. Dan dari rumah itu terdengar jeritan, lalu hening. Ambulans itu melaju lagi, berpindah ke rumah lain, dan lagi, dan lagi. Setiap kali berhenti, satu suara lenyap, sampai seluruh desa tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Sementara itu di puskesmas, Bu Rani menggigil hebat. Ia menutup telinganya dengan bantal, namun suara sirene terus bergema di kepalanya. Pak Darmo berusaha menghubungi aparat desa, tapi sinyal hilang total. Di luar, langit bergemuruh. Hujan belum turun, tapi udara bergetar seperti dililit petir. Lalu tiba-tiba pintu puskesmas terbuka keras. Dor! Angin dingin menerobos masuk, dan di depan pintu berdiri Bagas. Tubuhnya kaku, pakaian yang sama seperti malam ia menghilang, tapi kini penuh noda tanah dan darah kering. Bagas, suara Pak Darmo bergetar. Kamu dari mana, nak? Bagas tersenyum datar. Dari jalan, masih banyak yang harus dijemput. Dijemput? Bagas menatap lurus, matanya kosong. Yang belum pulang, mereka menunggu di dalam. Bu Rani menatapnya ketakutan. Mas Bagas, kamu sadar nggak kamu udah? Kalimatnya terhenti. Karena di belakang Bagas, dari balik ambulans yang berhenti di halaman, terlihat bayangan-bayangan manusia berdiri rapat di balik kaca belakang. Semua mengenakan kain putih, sebagian berdarah. Mereka seperti berbisik dalam satu suara. Buka, buka pintunya. Pintu belakang ambulans itu terbuka pelan dan udara di dalam puskesmas langsung menurun drastis. Pak Darmo menggigil, lututnya lemah. Ia melihat satu persatu sosok itu keluar, tak berwajah tapi mengarah pada mereka dengan gerakan lambat. Ya Tuhan, suara Pak Darmo hampir tak terdengar. Bagas berdiri di antara mereka, kini wajahnya berubah pucat seperti mayat. Tolong, mereka ingin pulang, katanya suaranya bergetar. Bagas, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Teriak Bu Rani. Bagas menatapnya dengan mata hitam. Aku hanya menjalankan tugas. Menjalankan tugas apa? Menjemput yang tertinggal. Tiba-tiba, ambulans itu meraung. Sirene menyala terang, memancar kuat, hingga seluruh kaca puskesmas retak. Satu persatu sosok putih itu melangkah masuk ke dalam ambulans, membawa tubuh-tubuh tak bernyawa dari ruang puskesmas. Bu Rani menjerit, menarik tangan Pak Darmo untuk lari. Namun sebelum mereka mencapai pintu keluar, suara Bagas menggema di belakang. Jangan lari, Bu. Ibu juga harus ikut. Nama ibu sudah dipanggil. Bu Rani menoleh dan melihat di dinding belakang tertulis dengan darah, penjemputan berikutnya, Rani dan Darmo. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Beberapa menit kemudian, ambulans itu melaju keluar halaman puskesmas. Hujan akhirnya turun deras, menenggelamkan seluruh suara sirena. Dan ketika warga berani keluar keesokan paginya, yang tersisa hanyalah puskesmas kosong dengan 2 ranjang pasien tak berpenghuni, dan ambulans tua itu sudah lenyap entah kemana. Namun di jalan lintas desa, seorang pengendara truk bersumpah melihat sesuatu yang tak mungkin. Sebuah ambulans tua melaju perlahan di tengah kabut dengan sosok-sosok putih duduk rapi di dalamnya dan seorang sopir muda yang tersenyum kaku. Malam itu, sirene terdengar lagi. Tidak ada yang berani keluar rumah karena mereka tahu jika suara itu berhenti tepat di depan pintu, berarti ambulans penjemput sudah datang. Pagi setelah malam mencekam itu, kabut tebal masih menggantung di atas desa Wonorejo. Tak ada ayam berkokoh, tak ada warga berani keluar rumah. Namun di antara kabut itu, 2 orang aparat,
Bribka Jono dan Sersan Abdi berjalan pelan menuju halaman puskesmas yang kini tampak sepi dan rusak. Katanya, dari sini suara sirine terakhir kali terdengar, ujar Rudi lirih, menatap jejak ban di tanah basah. Jono mengangguk pelan. Iya, tapi anehnya jejak ban itu cuma muncul separuh, lalu hilang begitu saja. Mereka menyusuri jejak tersebut. Bekas ban itu berakhir di Jalan Lintas Utara, jalan yang sudah lama ditutup karena kecelakaan besar beberapa tahun lalu. Rudi berhenti melangkah. Masih ingat kejadian itu, John? Ambulans yang kebakar di tikungan barat? Jono menatap kosong. Aku yang datang pertama waktu itu. Mayat-mayatnya hangus semua, termasuk sopirnya, namanya Bagas. Suara hening menelan mereka berdua. Lalu perlahan, ingatan mengalir kembali seperti film lama yang diputar ulang di kepala Jono. 3 tahun lalu, hujan turun deras malam itu. Ambulans Puskesmas Wonorejo sedang melaju kencang menuju rumah sakit kota, membawa 4 korban tabrakan beruntun. Di belakang, para korban masih bernafas lemah. Di depan, Bagas, sang sopir muda yang baru 2 minggu bekerja, berjuang menembus kabut tebal dan jalan licin. "Tahan, Bu, sedikit lagi sampai rumah sakit," katanya panik kepada perawat di sampingnya. Namun tiba-tiba, rem blong. Mobil berguncang hebat dan di tikungan tajam lintas utara, ambulans itu terbalik dan menabrak tebing. Ledakan besar terdengar hingga desa. Api membakar semuanya. Ketika bantuan datang, ambulans sudah jadi arang. Tubuh Bagas ditemukan di kursi depan, tangannya masih menggenggam erat setir, seolah menolak mati sebelum sampai tujuan. Namun yang aneh, dari ke-5 jenazah yang ditemukan, hanya 4 korban pasien yang berhasil diidentifikasi. Bagas tidak. Mayatnya gosong parah dan sebagian tubuhnya hilang, termasuk wajah dan jari-jarinya. Kembali ke masa kini, Rudi menelan ludah. "Jadi, kamu pikir arwah Bagas belum tenang karena gagal menyelamatkan mereka?" Jono menatap tanah basah yang dipenuhi bekas roda. "Mungkin. Tapi kalau itu benar, kenapa dia malah menjemput orang-orang hidup?" Dari balik kabut terdengar suara samar. "Mereka bukan hidup. Mereka belum selesai dijemput." Keduanya serentak menoleh. Seorang lelaki tua berdiri tak jauh dari mereka. Rambut putih, wajah lusuh dan mata merah kelelahan. "Aku dulu montir yang memperbaiki ambulans itu," ucapnya lirih. "Kalian gak tahu, kendaraan itu sudah dikutuk sejak lama." Rudi menatap tak percaya. "Dikutuk gimana, Pak?" "Ambulans itu dulunya milik rumah sakit kota. Pernah terlibat kecelakaan juga, tapi anehnya, setiap kali diperbaiki, selalu ada sisa darah yang gak bisa hilang dari lantainya." Ia menunduk. "Mereka bilang mobil itu haus akan nyawa, dan setiap kali sopirnya mati, arwahnya jadi bagian dari mesin itu." Jono menegakkan badan. "Jadi, Bagas bukan hanya arwah penasaran, tapi bagian dari mobil itu sendiri." Lelaki tua itu mengangguk pelan. Sekarang dia sopir tetapnya, dan setiap malam Jumat Kliwon, dia akan keliling, menjemput siapa saja yang nasibnya hampir mati, agar ambulans itu bisa terus hidup. Mendengar itu, Rudi mundur pelan. Tapi kenapa desa ini yang jadi sasarannya? Karena dulu, korban terakhir kecelakaan itu semuanya warga sini. Hening panjang mengisi udara. Mereka berdua menatap ke arah jalan lintas yang dilarang dilewati itu. Jalan tampak biasa, tapi dari kejauhan samar-samar terdengar sirina, sayup seperti datang dari bawah tanah. Rudi berbisik, "John, kau dengar itu?" Jono mengangguk perlahan, wajahnya pucat. Suara sirina itu semakin keras, dan dari kabut putih mereka melihat sesuatu bergerak pelan. Ambulans tua dengan cat yang meleleh, lampu sirina berputar lambat, dan di dalamnya Bagas duduk di kursi sopir.
Ia menatap mereka dari balik kaca depan, lalu tersenyum tipis. Ambulans itu berhenti tepat di depan mereka, dan suara dari speaker berderak pelan. Masih banyak yang belum dijemput. Rudy langsung berlari, tapi Jono terpaku di tempat. Matanya menatap ke arah logo puskesmas di pintu ambulans dan menyadari sesuatu. Tulisan Puskesmas Wonorejo itu bukan dicat, melainkan terbentuk dari darah kering. Tiba-tiba pintu belakang ambulans terbuka dan dari dalam keluar asap hitam pekat bersama jeritan samar puluhan suara. Sosok Bagas turun pelan. Wajahnya kini tak lagi seperti manusia. "Pak Jono," katanya pelan, "waktumu sudah tiba. 3 tahun lalu, Bapak yang tinggalkan aku di jalan itu kan?" Jono membeku. Aku sudah bantu evakuasi." "Tidak, Bapak pergi duluan, ninggalin aku di bawah reruntuhan. Aku minta tolong, tapi Bapak pura-pura nggak dengar." Suara Bagas berubah serak, bergema aneh. "Sekarang gantian, Pak. Aku yang jemput." Rudy menoleh ke belakang, menjerit sekuat tenaga saat melihat Jono diseret masuk ke dalam ambulans. Sirine meraung keras sekali, lalu kendaraan itu menghilang ke dalam kabut. Tinggal Rudy seorang diri berdiri di jalan yang kini sunyi. Ia menatap ke arah tempat ambulans itu menghilang, napasnya tersengal-sengal. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar suara Bagas. "Ambulans ini nggak pernah kosong. Kalau bukan pasien, berarti sopirnya yang diganti." Sejak hari itu tidak ada lagi yang berani lewat jalan lintas utara. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada yang bersumpah melihat lampu merah berputar pelan di tengah kabut. Dan kalau kau cukup berani untuk menunggu di tepi jalan itu malam-malam, kau mungkin akan mendengar suara lirih dari dalam ambulans. Masih ada yang belum dijemput. Hujan gerimis mengguyur halaman Puskesmas Wonorejo yang kini sunyi seperti kuburan. Bangunan itu berdiri rapuh, cat dindingnya terkelupas, dan di halaman belakang hanya tersisa bekas roda ambulans yang menancap di lumpur basah. Malam itu Rudy kembali seorang diri. Ia tak bisa tidur sejak peristiwa 3 hari lalu. Sejak ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri Bribka Jono diseret masuk ke dalam ambulans itu. Setiap kali memejamkan mata, suara sirine masih bergema di telinganya. Ia membawa senter, menembus gelap menuju ruang arsip di ujung bangunan. Di sana, debu tebal menutupi rak kayu penuh map dan catatan lama. Ia mencari sesuatu, buku log supir ambulans yang sempat disebut Pak Jono dulu. Kalau mau tahu awalnya, cari catatan perjalanan terakhir sebelum kecelakaan lintas utara. Kata-kata itu terngiang jelas di kepala Rudy. Ia membuka satu persatu map yang lembab, hingga akhirnya menemukan sebuah buku lusuh dengan sampul hitam yang masih berlabel samar. Buku Operasional Ambulans Wonorejo. Halaman pertama berisi tulisan rapi, nama supir, Bagas Pratama, tanggal mulai bertugas, awal bulan Safar. Rudy menelusuri setiap catatan dengan hati-hati. Awalnya semuanya tampak normal. Tanggal, waktu berangkat, lokasi penjemputan pasien. Namun setelah beberapa halaman, tulisan tangan Bagas berubah semakin berantakan. Tinta hitamnya menetes seolah ditulis dengan tangan gemetar. Pada halaman terakhir, hanya ada satu kalimat panjang ditulis dengan goresan dalam dan tergesa. "Mereka menatapku dari cermin belakang. Mereka minta dijemput lagi." Lalu di bawahnya, dengan tinta merah, "Kalau ambulans ini menyala sendiri, jangan pernah sentuh setirnya." Rudy merinding. Ia menelan ludah dan terus membalik halaman. Tapi tiba-tiba tetesan air menimpa kertas. Ia mendongak. Atap ruangan tidak bocor, tapi udara di sekitarnya menjadi dingin seperti berada di ruang pendingin jenazah. Senter di tangannya berkedip lemah. Ketika cahaya kembali stabil, ia tersentak. Di dinding belakang, ada bekas telapak tangan berdarah yang baru saja muncul. Suara pintu ruang arsip berderit pelan. Rudy berbalik cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Yang terdengar hanyalah derak roda besi samar mendekat perlahan. "Tidak mungkin, di sini tidak ada kendaraan," gumamnya. Ia melangkah ke jendela dan mengintip keluar.
Halaman belakang yang gelap kini disinari lampu merah berputar pelan. Ambulans itu berdiri di sana. Padahal semua orang tahu kendaraan itu sudah hangus dalam kecelakaan lintas utara. Suara radio dari dalam ambulans terdengar berderak. "Rudi, tolong bacakan catatan terakhirku." Rudi menatap buku log di tangannya. Jantungnya berdegup cepat. Ia membuka halaman paling belakang dan di sana ada satu tulisan tambahan, seperti baru ditulis malam itu. "Aku tidak mati. Aku terjebak di antara mesin dan ruh-ruh yang belum selesai dijemput. Tolong bakar mobil ini sebelum semuanya ikut terbawa." Tulisan itu disertai sidik jari berdarah di ujungnya. Rudi mundur pelan, tapi tiba-tiba buku log itu terbuka sendiri dan halaman-halamannya berputar cepat seperti ditiup angin. Dari arah ambulans terdengar suara pintu terbuka. Cahaya lampu sirine menyala semakin terang, menyilaukan mata. Dan di dalamnya, Bagas muncul lagi. Kali ini tanpa senyum, tanpa suara. Wajahnya penuh luka bakar, namun matanya menatap Rudi penuh harap. "Bakar aku, Rud, sebelum terlambat." Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Rudi berdiri kaku. "Kalau aku bakar mobil ini, kau juga akan musnah," katanya gemetar. Bagas menunduk. "Itu yang harus terjadi. Aku bukan Bagas lagi. Aku cuma sisa dari kesalahan lama." Dari kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar samar. Rudi menatap buku log itu, lalu menatap ambulans yang kini perlahan bergerak sendiri mendekatinya. Ia tahu malam itu akan jadi akhir dari semuanya, atau justru awal kutukan baru. Tangannya gemetar saat ia mengambil sebotol bensin cadangan di gudang. Ia menuangkannya di sekitar ambulans tua itu, menatap sorot lampu yang kini redup, seperti mata yang hampir padam. Bagas menatapnya dari balik kaca depan, lalu berbisik lirih. "Terima kasih. Kau satu-satunya yang mau mendengarku." Rudi menyulut korek api. Cahaya kecil itu bergetar di antara kabut, lalu jatuh ke tanah. Api menjalar cepat melahap bisi tua yang menjerit seperti makhluk hidup. Sirina meraung terakhir kalinya, panjang, nyaring, dan menyayat. Suara Bagas memudar bersama asap tebal yang membumbung tinggi ke langit pagi. Namun sebelum ambulans itu benar-benar hangus, Rudi mendengar bisikan terakhir dari dalam. "Ingat, kutukan ini nggak terbakar. Dia cuma pindah tempat." Lalu semuanya diam. Keesokan harinya, warga menemukan Rudi pingsan di halaman puskesmas. Ambulans itu sudah lenyap, hanya tersisa bekas roda yang membentuk lingkaran hitam terbakar. Di tangannya masih tergenggam buku log yang gosong di pinggirnya, tapi satu kalimat masih terbaca jelas. Yang menyalakan sirina akan selalu jadi supir berikutnya. Pagi itu, langit di atas desa Wonorejo berwarna kelabu pekat. Kabut menutup jalan lintas utara dan udara mengandung bau besi terbakar yang menusuk hidung. Warga berbisik-bisik menceritakan apa yang mereka lihat dini hari tadi. Kobaran api besar di belakang puskesmas, disertai suara sirine panjang yang tak pernah berhenti. Tapi anehnya, ketika petugas datang, tidak ada apa-apa di sana. Tak ada mobil terbakar, tak ada jejak api. Hanya bekas roda hitam membentuk lingkaran di tanah, seperti tanda pemanggilan sesuatu yang tidak seharusnya hadir. Dan di tengah lingkaran itu, ditemukan seorang pria terbaring lemah. Rudi. Tubuhnya penuh jelaga, nafasnya berat, tapi matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit yang perlahan terang. Di genggamannya, sebuah buku log gosong yang masih berasap. Petugas puskesmas berusaha menolongnya. Namun ketika Rudi sadar, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat semua orang terdiam. Ambulansnya belum hilang, cuma pindah tangan. 3 hari berlalu, Puskesmas Wonorejo kembali beroperasi seperti biasa, meski banyak yang masih takut beraktivitas malam hari.
Ambulans lama telah hilang dan kini pemerintah daerah mengirim kendaraan baru untuk menggantikannya. Cat putih mengkilap, sirine biru terang, dan plat nomor baru. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir, termasuk Rudi. Meski tubuhnya mulai pulih, pikirannya masih dihantui mimpi buruk. Setiap malam, ia mendengar suara mesin dari kejauhan, diikuti bisikan lirih di telinganya. "Ambil setirnya, Ruth. Tugasku sudah selesai." Awalnya ia pikir itu halusinasi, namun saat ia berjalan ke halaman belakang suatu sore, nafasnya terhenti. Ambulans baru itu terparkir di tempat yang sama dengan mobil lama dulu, persis di atas bekas lingkaran hitam yang kini tertutup debu. Dan di dalam kabin, sirine menyala sebentar tanpa ada yang menyalakannya. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang. Rudi duduk di ruang supir memandangi dashboard ambulans baru itu. Tangannya gemetar, tapi rasa takut menekan rasa penasaran yang tersisa. Ia membuka buku log yang gosong di tepiannya, membacanya sekali lagi. Di halaman terakhir, tulisan merah samar muncul di bawah kalimat lama. Tulisan itu tidak ada sebelumnya. Huruf-hurufnya seperti baru muncul dari balik arang, menembus kertas lusuh. Ambulans tidak butuh bensin untuk berjalan. Ia hanya butuh penjemput berikutnya. Rudi menutup buku itu cepat, tapi terlalu terlambat. Suara sirine tiba-tiba menyala sendiri. Lampu merah berputar cepat dan mesin bergetar halus seolah baru saja dihidupkan dari pabrik. Ambulans itu bergerak sendiri keluar dari garasi. Warga yang mendengar suara sirine malam itu keluar dari rumah mengira ada keadaan darurat. Namun mereka terpaku saat melihat ambulans baru itu melintas perlahan di jalan desa tanpa supir. Di kursi depan hanya terlihat bayangan samar seseorang, tapi wajahnya hitam, tak berbentuk, seperti siluet manusia yang terbakar. Keesokan harinya, ambulans itu ditemukan berhenti di tengah jalan lintas utara. Pintu belakangnya terbuka dan di dalamnya terdapat tanda tangan baru di buku log. Nama supir, Rudi Hartono. Tanggal mulai bertugas, malam Jumat Kliwon. Tak ada jejak Rudi dimanapun. Namun setiap malam Jumat berikutnya, warga Wonorejo bersumpah mendengar suara sirine dari kejauhan, suara yang sama seperti dulu. Terkadang mereka juga melihat ambulans itu melintas perlahan, lampu merah berputar redup di tengah kabut. Di dalamnya, seseorang duduk di balik kemudi, menatap keluar jendela seolah mencari alamat. Dan kalau kau berdiri terlalu lama di pinggir jalan lintas itu, kau mungkin akan mendengar suara lirih dari dalam kendaraan. Sudah siap dijemput. Sirine meraung sekali lagi, lalu menghilang ke dalam gelap.